Siap, Pak. Oke, baik, kita mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pada kesempatan pagi ini, kita melaksanakan perkuliahan secara online untuk mata kuliah perilaku organisasi. Oke. Minggu kemarin tanggal merah kebetulan ya, bertepatan dengan tanggal merah, sehingga pelaksanaan untuk kuliah online tidak bisa kita laksanakan di minggu kemarin, dan baru minggu ini kita bisa melaksanakan perkuliahan online. Dan ini juga kebetulan untuk perkuliahan untuk yang pertemuan ini ya, ke-15 ya, di mana untuk minggu depan kita sudah melaksanakan minggu tenang, kemudian minggu depannya lagi kita melaksanakan ujian akhir semester. Oke, baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini kita akan menyampaikan materi tentang struktur organisasi. Jadi kita berdiskusi tentang struktur organisasi untuk mata kuliah perilaku organisasi. Baik, langsung saja. Untuk materi di sini sudah saya share di Siakat, nanti silakan bisa Anda lihat di sana. Demikian juga nanti untuk video pembelajaran ini, untuk video live ini juga nanti akan saya share di Siakat, sehingga nanti Anda bisa menyimak ulang untuk penyampaian paparan untuk materi pada kesempatan pagi ini. Oke. Langsung saja kita akan mulai untuk berdiskusi tentang materi struktur organisasi. Jadi kalau kita bicara tentang struktur organisasi, tentunya di sini Anda sudah sangat familiar ya dengan struktur organisasi. Oke. Jadi struktur organisasi di sini identik dengan desain organisasi, yang mana di sini menggambarkan tentang mekanisme secara formal dengan nama organisasi yang dikelola, ya. Atau dengan kata lain, struktur organisasi ini adalah menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing. Minta tolong untuk Mas Fajar, audionya bisa dimatikan. Oke, baik. Jadi itu adalah definisi tentang struktur organisasi. Jadi ketika kita melihat gambar daripada struktur organisasi atau desain daripada struktur organisasi, di situ tampak bagaimana ada bagian-bagian yang mana di situ bagian-bagian ini menunjukkan posisi seseorang atau individu di dalam suatu organisasi, di mana di situ juga sekaligus melekat di dalamnya adalah wewenang, tanggung jawab dari masing-masing orang-orang atau individu-individu yang ada di dalam organisasi itu. Nah, sehingga di situ tentunya dengan melihat struktur organisasi, maka kita bisa memperoleh gambaran secara utuh bagaimana tentang aktivitas-aktivitas yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, ketika kita melihat untuk struktur organisasi yang bisnis yang dijalankan itu adalah merupakan bisnis jasa, tentunya akan berbeda dengan struktur organisasi yang di dalamnya atau di dalam bisnisnya ini adalah untuk perusahaan manufaktur. Nah ini, karena memang fungsi-fungsi dan tanggung jawab yang ada di dalamnya ini memang masing-masing berbeda. Oke. Nah, kemudian untuk struktur organisasi sendiri di dalamnya ini ada beberapa unsur yang tentunya di sini berkaitan dengan aktivitas-aktivitas ya di dalam organisasi itu sendiri. Yang pertama adalah berkaitan dengan spesialisasi kerja. Jadi the right man in the right place. Dalam artian
orang-orang yang berada di dalam struktur organisasi ini tentunya memiliki spesialisasi kerja masing-masing. Jadi kalau kita bicara di situ ada bagian-bagian yang menggambarkan tentang fungsi-fungsi, contoh bagian pemasaran, kemudian bagian produksi, kemudian ada bagian sumber daya manusia, ada bagian keuangan. Nah, di situ masing-masing bagian ini tentunya di dalamnya berisikan orang-orang yang memang memiliki kompetensi di bidang masing-masing. Oke, itu untuk yang pertama. Kemudian ada juga standarisasi. Jadi standarisasi ini tentunya merupakan ukuran ya yang memang sudah ditetapkan oleh organisasi sebagai acuan untuk mutu yang memang ditetapkan. Jadi ada standar-standar yang memang sudah ditetapkan di dalam struktur organisasi itu, siapa-siapa yang memang menduduki atau berada di dalam bagian struktur organisasi itu tersebut. Kemudian untuk unsur yang berikutnya adalah koordinasi. Jadi di dalam struktur organisasi di situ jelas menggambarkan bagaimana proses-proses koordinasi yang terjadi di dalam suatu organisasi antar bagian tentunya ya sesuai dengan hierarki atau kewenangan masing-masing dari posisi puncak katakanlah top manager, kemudian middle manager dan sampai ke low manager. Di situ biasanya digambarkan dengan garis-garis ya. Garis-garis inilah yang menunjukkan koordinasi yang terjadi di dalam suatu struktur organisasi. Kemudian di samping itu juga unsur yang lain berkaitan dengan sentralisasi dan desentralisasi di dalam pembuatan keputusan. Jadi sentralisasi berarti di sini dalam proses pengambilan keputusan ini terpusat, ya, di mana sepenuhnya keputusan ini diambil oleh top manager atau pimpinan. Sedangkan kalau desentralisasi di sini merupakan proses pengambilan keputusan atau pembuatan keputusan yang mana masukan-masukan dari bawahan ini memang benar-benar diperhatikan. Jadi masukan-masukan dari bawahan, kemudian di sini disampaikan, kemudian di situ dijadikan sebagai dasar di dalam pembuatan keputusan. Nah, kemudian untuk yang berikutnya, unsur yang terakhir ini adalah berkaitan dengan besaran atau ukuran daripada satuan kerja. Ini yang dimaksud adalah bagaimana skala bisnis daripada perusahaan itu sendiri. Jadi tentunya berbeda kalau kita bicara tentang struktur organisasi yang ada di dalam perusahaan dengan skala yang besar dengan struktur organisasi yang ada pada skala perusahaan kecil, ya. Karena memang di dalamnya fungsi-fungsi juga berbeda. Kalau perusahaan besar tentunya di sini tingkat kompleksitas daripada aktivitas bisnis sangat lengkap. Tetapi berbeda dengan perusahaan kecil. Mungkin bisa jadi karena adanya faktor keterbatasan sumber daya manusia, sehingga fungsi-fungsi yang ada di dalamnya itu tidak tergambarkan secara utuh. Oke, baik. Selanjutnya di sini kita masuk, kalau tadi adalah unsur-unsur, nah sekarang kita masuk ke faktor-faktor yang utama yang menentukan perancangan daripada struktur organisasi. Jadi di dalam proses ya membuat atau merancang daripada struktur organisasi ini memang ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, faktor utama adalah strategi organisasi untuk mencapai tujuan. Jadi tentunya tiap-tiap organisasi ini memiliki tujuan-tujuan tertentu. Apakah di sini kapasitasnya sebagai tujuan-tujuan khusus atau mungkin tujuan-tujuan umum. Namun demikian di sini, di dalam proses pembuatan struktur organisasi ini memang harus mampu merepresentasikan daripada strategi-strategi organisasi di dalam mencapai tujuan. Sehingga efektivitas daripada proses bisnis itu memang bisa benar-benar tercapai melalui struktur organisasi yang ada. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah berkaitan dengan teknologi yang digunakan. Jadi teknologi memang tidak
kita bisa melihat bahwasanya perkembangan daripada teknologi memang sangat pesat sekali, di mana di dalam aktivitas bisnis kontribusi daripada teknologi ini memang memberikan manfaat yang luar biasa, sehingga di sini teknologi ya ini memang sangat perlu dan sangat penting untuk diadopsi menjadi bagian daripada aktivitas bisnis. Namun demikian tentunya di sini kemampuan di dalam mengadopsi daripada teknologi ini akan berbeda antara satu organisasi dengan organisasi yang lain. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki oleh setiap organisasi. Ini ya, jadi sumber daya yang dimaksud bisa berupa dalam sumber daya keuangan. Nah, karena memang kalau kita bicara tentang investasi teknologi, ini tentunya memerlukan biaya yang sangat besar, gitu ya. Kemudian di samping itu juga yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Bagaimana kemampuan daripada orang-orang yang ada di dalam organisasi ini itu di dalam adopsi teknologi informasi. Nah, ini sehingga proses adopsi teknologi ini memang benar-benar efektif. Nah, maka dari itu di dalam proses merancang daripada struktur organisasi di sini juga harus bisa melihat bagaimana teknologi yang digunakan. Tentunya tidak menutup kemungkinan teknologi ini terus berkembang sehingga di situ nanti struktur organisasi itu bisa diadaptasikan. Oke, kemudian untuk yang ketiga ini berkaitan dengan anggota atau karyawan dan orang-orang yang terlibat di dalam organisasi. Nah, ini juga hal yang perlu diperhatikan karena organisasi memang tempat berkumpulnya banyak orang, ya. Jadi tempat berkumpulnya banyak orang di mana masing-masing itu punya tujuan-tujuan yang ingin dicapai secara bersama-sama. Nah, maka dari itu di dalam proses perancangan struktur organisasi kita bisa melihat, bisa melibatkan anggota organisasi yang ada di dalam organisasi yang bersangkutan. Oke, kemudian untuk faktor yang terakhir, faktor yang keempat ini adalah berkaitan dengan ukuran organisasi. Nah, tadi sudah kita singgung ya bahwasanya memang masing-masing organisasi ini memiliki ukuran yang berbeda-beda kaitannya dengan skala bisnis yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau misalkan saja kita bicara contoh, kita bisa melihat beberapa perusahaan yang memang sudah memiliki reputasi sebagai perusahaan besar di bidang perbankan misalkan. Kita bisa melihat ada beberapa bank-bank BUMN yang memang punya reputasi sebagai perusahaan yang besar. Katakanlah misalkan Bank BNI, Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia. Nah, ini ukuran perusahaannya berarti besar, gitu ya. Tetapi kalau kita bicara tentang perusahaan kecil yang memang bergerak pada bidang yang sama, bidang perbankan atau keuangan, kita bisa melihat beberapa perbankan, misalkan BPR dan sebagainya. Nah, ini ada yang skala rintisan, ada yang sudah menengah dan ada yang kecil. Nah, ini jadi di situ menunjukkan bagaimana perusahaan itu ya skala dalam bisnisnya ini memang berbeda-beda. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembagian kerja. Oke. Jadi prinsip di dalam pembagian kerja atau division of labor ini adalah tiang dasar di dalam organisasi. Jadi misalnya di sini pembagian kerja dalam tim sepak bola, ada manajer tim, ada pelatih, ada asisten pelatih, ada penjaga gawang. Dan masih banyak saya kira, mungkin yang ini kebetulan ada yang cowok ya ini ya. Siapa ini yang tadi ya? Oke, Mas Fajar mungkin di sini kalau hobi nonton bola ya. Tapi untuk sekarang sedang off semua ini ya. Oke, baik. Jadi di situ ada pembagian daripada kerja dan masing-masing tentunya memiliki tugas, tanggung jawab dan wewenang yang berbeda-beda. Ini. Kalau di sini digambarkan di dalam sebuah tim sepak bola, dan ini juga tentunya merepresentasikan, menggambarkan kondisi yang sama di dalam suatu organisasi. Kalau di dalam tim sepak bola ada manajer tim, nah mereka punya tugas, mereka punya tanggung jawab, ya ini. Dan tentunya di sini akan berbeda tugas dan tanggung jawabnya dengan ini penjaga gawang,
gitu. Nah ini penjaga gawang ya mungkin kalau kita melihat aktivitasnya hanya berdiri di depan gawang, tetapi dia sebagai inti daripada pertahanan. Nah ini, jadi walaupun mungkin aktivitasnya hanya di depan gawang, tetapi dia sebagai inti daripada pertahanan. Nah, demikian juga di dalam organisasi bisnis. Jadi di situ juga ada pembagian kerja yang didasarkan atas fungsi masing-masing. Misalkan ada bagian pemasaran. Nah ini bisa dikatakan dia sebagai ujung tombak. Karena bagian pemasaran ini itu memberikan kontribusi secara langsung terhadap perolehan pendapatan. Nah, makanya dikatakan sebagai ujung tombak. Nah, ini. Tetapi bagian pemasaran di sini juga ditunjang oleh bagian produksi. Nah, bagian produksi ada, bagian keuangan ada. Nah, pembagian kerja ini tentunya disesuaikan dengan kompetensi masing-masing dan fungsi-fungsi yang ada di dalam organisasi itu sendiri. Nah, sehingga di sini harapannya adalah ketika struktur organisasi ini dibuat, kemudian ada pembagian kerja, ini harus merepresentasikan daripada bisnis itu sendiri. Ya, dalam artian kalau memang di situ pembagian kerja ini dibuat, ya tentunya merepresentasikan dengan aktivitas bisnis. Kalau misalkan saja bagian, kita ambil contoh misalkan, perusahaan bergerak di bidang jasa. Di dalam perusahaan jasa tentunya di situ tidak ada aktivitas produksi yang menghasilkan produk berupa barang. Tentunya sangat tidak tepat kalau misalkan di dalam struktur organisasi tersebut, di situ di dalam pembagian kerja ada divisi produksi. Nah ini maksud saya seperti itu. Makanya akan berbeda ya di dalam prosesnya, di dalam pembagian kerja antara perusahaan jasa dengan perusahaan manufaktur dan juga perusahaan dagang. Nah ini oke. Nah ini gambaran bagaimana prinsip di dalam pembagian kerja. Jadi ini karena sebagai tiang dasar di dalam pengorganisasian. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke dasar di dalam pembagian kerja. Nah, ini ada beberapa fungsi dasar yang tentunya nanti bisa kita lihat ya. Pertama ini ada fungsi, ya dasar pembagiannya. Pertama ada fungsi, yang kedua ada produksi, kemudian yang ketiga ada rangkaian kerja, ini ada bisa seri, ada paralel, ada gabungan, terus ada juga langganan atau pelanggan, kemudian ada jasa, ya, alat, wilayah, waktu, jumlah. Nah, ini adalah dasar di dalam pembagian kerja. Jadi, pembagian kerja itu bisa didasarkan atas fungsi, didasarkan atas produksi, didasarkan atas rangkaian kerja, dan sebagainya. Jadi memang sangat-sangat kompleks tentunya, tidak sesederhana yang kita lihat, oh struktur organisasi itu hanya bentuknya dalam kotak-kotak gitu. Nah, oke, mungkin Anda punya pengalaman ya yang berkaitan dengan struktur organisasi. Mungkin ketika dulu Anda SD, Anda ditunjuk sebagai bagian bendahara. Nah, Anda ditunjuk sebagai ketua kelas. Nah, di situ kan biasanya dilatih siswa itu menggambar atau mendesain bagaimana struktur organisasi yang merepresentasikan daripada organisasi kelas. Baik, sebelum saya lanjut mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Oke, ini Mas Rizwan. Wah, bergabung ini ya. Tumben ini Mas Ridwan. Kak ditumbenin ya Mas Ridwan ya. Baru kali pertama sepertinya ya Mas Ridwan ya, lagi gabung ya. Mas Boy Nugroho juga ini gabung. Oke. Oke, silakan kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Bisa dipahami ya. Bisa diterima dengan jelas ya untuk suara saya di sana ya. Untuk tampilannya juga ya. Ya Pak, sudah jelas. Jelas ya, baik. Terima kasih Mbak Indah. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke faktor ya. Faktor yang harus diperhatikan di dalam pembagian kerja.
Kalau tadi kita bicara tentang dasar-dasar di dalam pembagian kerja, nah sekarang kita masuk ke faktor. Nah, di sini beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pembagian kerja. Ini tiap satuan organisasi ini memiliki rincian aktivitas yang jelas. Nah, ini. Jadi maksudnya memiliki rincian aktivitas yang jelas, ya tentunya berkaitan dengan aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Jadi misalkan saja kita bicara tentang perusahaan industri. Nah, di situ bagaimana rincian daripada aktivitas untuk bagian produksi. Bagaimana rincian aktivitas untuk bagian keuangan. Nah, ini tentunya bagian-bagian ini akan menunjukkan rincian aktivitas yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua di sini adalah tiap pejabat memiliki rincian tugas yang jelas. Nah, jadi untuk beberapa pejabat yang memang ada di dalam struktur organisasi, itu harus diberikan rincian tugas dan tanggung jawab secara jelas, ya. Kewenangannya sejauh mana, kemudian tanggung jawabnya sejauh mana, ya. Jadi menggambarkan hak dan kewajiban juga di dalam struktur organisasi itu. Nah, sehingga dengan demikian tentunya nanti akan ada batasan-batasan, ya, ada rule dari tiap-tiap pejabat ini. Dalam artian di sini pembatasan itu kan agar supaya lebih fokus di dalam melakukan fungsi masing-masing. Jadi tidak berarti karena dia sebagai pejabat, sebagai pemimpin, kemudian bisa ambil sana, ambil sini, dan sebagainya, tidak. Justru itu tidak menunjukkan proses kerja yang efektif. Ya. Sehingga tiap pekerja ini harus diberikan rincian tugas yang jelas agar supaya di dalam melakukan fungsinya itu bisa fokus dan bisa efektif. Ya, jumlah tugas di sini bisa antara 4 sampai 12 macam, ya. Variasi tugas yang sejenis atau erat hubungannya satu dengan yang lain ini juga pada tentunya. Kemudian beban aktivitas tiap satuan organisasi dan beban tugas daripada pejabat ini merata, ya. Jadi jangan sampai nanti ada kesannya beban kerja yang satu itu sangat banyak, kemudian yang satu itu lebih ke hal yang lebih sederhana. Oke. Sedikit gitu maksud saya. Oke. Kemudian penempatan para pejabat yang tepat. Nah, ini jadi sebisa mungkin. Jadi bukan tepat di sini tentunya didasarkan atas kompetensi yang dimiliki oleh seorang pejabat, ya. Jadi seorang pejabat itu kompetensinya bagaimana. Nah, ini harus diperhatikan. Jadi kalau misalkan secara keilmuan dia ahli, memiliki background latar belakang dalam bidang pemasaran. Nah, ini tentunya sangat tepat kalau ditempatkan pada bagian pemasaran. Kemudian berikutnya adalah penambahan atau pengurangan berdasarkan pegawai berdasarkan volume kerja. Nah, ini memang bisa dimungkinkan dalam rangka untuk efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian pembagian kerja tidak menimbulkan pengkotakan pejabat. Jadi terkotak-kotak gitu ya. Oke. Jadi ada semacam gap gitu. Itu jangan sampai terjadi, ya, karena itu tentunya nanti akan berdampak pada resiko terjadinya yang namanya konflik, ya. Nah, kalau sebagai konflik ini bisa sampai terjadi, tentunya di dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi ini akan terhalang. Kemudian penggolongan tugas, apakah di sini sifatnya tugasnya rutin, spesial, atau kreatif ini. Oke, kemudian yang berikutnya adalah memperhatikan dasar di dalam pembagian kerja. Oke. Ini hal yang perlu diperhatikan di dalam pembagian kerja. Oke, kemudian yang berikutnya adalah dasar struktur organisasi tenaga kerja. Ini merupakan payung hukum ya yang ada di dalam struktur organisasi tenaga kerja di Indonesia. Ya lewati aja. Nah ini. Nah untuk bagian organisasi sekarang ini menggambarkan ya organisasi itu menggambarkan 5 aspek utama ya di dalam struktur organisasi tersebut. Jadi yang pertama ini adalah berkaitan dengan pembagian kerja. Mungkin tadi di sini sudah sedikit banyak sudah kita singgung ya, kita bahas di depan ya ini ya. Kemudian yang kedua di sini adalah manajer
dan bawahan ini adalah atau rantai perintah. Jadi di sini kalau kita melihat kedudukan daripada manajer, ini kan bisa dikatakan sebagai pemimpin, ya. Sedangkan karyawan ini atau bawahan. Jadi mereka itu memiliki hierarki yang mana garis komando daripada manajer ini berada di atas yang memerintah daripada bawahan. Karena bagaimanapun juga manajer di sini adalah punya kewenangan untuk memerintah bawahan. Kemudian yang ketiga adalah tipe pekerjaan yang dilaksanakan. Kemudian keempat adalah pengelompokan daripada segmen-segmen, jadi bagian-bagian di dalam kerja. Kemudian yang berikutnya di sini adalah tingkatan manajemen. Kita tahu bahwa tingkatan di dalam manajemen ini ada top manager, ada middle manager, dan juga ada low manager. Nah, selanjutnya kita masuk ke beberapa bentuk daripada struktur organisasi. Di sini tentunya kalau kita bicara tentang bentuk, mungkin yang terlintas di benak kita adalah kotak-kotak itu ya, kalau di dalam struktur organisasi ya. Oke, itu merupakan simbol daripada penggambaran daripada struktur organisasi itu sendiri. Oke, untuk yang pertama ini adalah bentuk fungsional. Nah ini untuk bentuk fungsional, kemudian yang kedua ada divisional, ketiga ada metrik, kemudian keempat ada bentuk tim, kelima ada bentuk jaringan. Nah, ini merupakan fungsi ya di dalam bentuk, maksud saya bentuk struktur organisasi. Oke, kita mulai yang pertama adalah untuk bentuk struktur organisasi fungsional. Jadi ini gambarannya adalah orang-orang ini dikelompokkan ke dalam departemen-departemen menurut kesamaan, keterampilan, dan aktivitas kerja daripada masing-masing orang. Jadi kita tahu bahwasanya organisasi itu tempat berkumpulnya banyak orang dengan berbagai macam karakteristik, berbagai macam keahlian yang memang berbeda-beda. Nah, kalau kita merancang struktur organisasi dalam bentuk fungsional, maka di sini nanti tentunya akan ada tampak bagaimana di situ fungsi ini tiap-tiap orang itu dikelompokkan pada aktivitas dan keterampilan yang berbeda. Wah, ini ternyata tanpa kita sadari udah berjalan hampir 40 menit ya. Oke, baik, kita lanjut aja enggak apa-apa. Nah, ini adalah untuk bentuknya. Jadi ini rancangan daripada struktur organisasi untuk struktur fungsional. Jadi di sini ada direktur, ada sumber daya manusia, manufaktur, akuntan, ya. Jadi ini adalah fungsi-fungsinya. Jadi ada fungsi sumber daya manusia, ada fungsi manufaktur, ada fungsi akuntansi. Terus bawahnya ada staff itu ya. Nah, kemudian keunggulan ini beberapa keunggulan daripada fungsional. Penggunaan sumber daya ini lebih efisien, skala juga ekonomis, kemudian spesialisasi keterampilan yang mendalam dan pengembangan. Kemudian kemajuan karir dalam departemen fungsional, kemudian panduan dan pengendalian dari manajemen puncak, kemudian koordinasi yang luar biasa dalam fungsi-fungsi, kemudian pemecahan masalah yang terkait teknikal ya, masalah teknikal yang berkualitas. Oke. Ini untuk kelemahannya, komunikasi lintas departemen fungsional yang buruk. Ini tentunya potensi ya sebetulnya, tetapi ini tentunya bisa diminimalisir. Bahkan kalau kita bicara tentang teknologi informasi, tentunya komunikasi lintas departemen itu bisa dilakukan secara efektif melalui jaringan yang menghubungkan ya satu bagian dengan bagian yang lain melalui sistem yang sudah dikembangkan oleh organisasi itu sendiri. Kemudian tanggapan lambat yang diberikan ini juga potensi ya, tetapi ini juga bisa diminimalisir. Keputusan terkonsentrasi pada hierarki puncak. Nah, ini biasanya memang terjadi seperti itu, menciptakan penundaan. Tanggung jawab bagi masalah yang muncul sulit ditunjukkan secara tepat, pandangan terbatas mengenai sasaran organisasi,
daripada pelatihan ini daripada karyawan. Kemudian untuk yang berikutnya adalah untuk yang pelatihan manajemen umum dan terbatas. Oke. Nah, ini beberapa bentuk ya daripada struktur organisasi. Ada divisional, keunggulan kelebihan, kemudian matrik ini, kemudian ada juga yang tim. Nah, oke. Jadi cukup banyak ini ya, keunggulan dan kelemahan, dan di sini juga ada jaringan. Oke. Nah, ini materi sudah saya upload di Siakat. Nanti di sini bisa Anda lihat, bisa Anda ambil di Siakat. Oke. Nah, ini karena memang keterbatasan waktu kita menggunakan aplikasi online Zoom ini dibatasi 40 menit. Dan di sini sudah ada semacam warning ya, sudah hampir 40 menit. Nah, untuk itu kita langsung saja ke bagian kuisnya. Nah, ini. Oke, ini kok. Oke, mana ini kuisnya ini? Oke, baik. Ada yang tanyakan mungkin silakan. Oke, selamat bergabung Mas Boy. Wah, sambil sarapan Mas Boy. Oke, nah ini untuk kuisnya nanti bisa Anda tanggapi ya melalui Siakat saja ya. Untuk kuis Anda tanggapi lewat Siakat. Ini ada 3 pertanyaan ya. Pertanyaan pertama adalah jelaskan secara singkat definisi daripada struktur organisasi. Kemudian sebutkan unsur-unsur di dalam struktur organisasi ya. Kemudian yang ketiga jelaskan secara singkat menurut pendapat saudara hubungan antara struktur organisasi dengan perilaku organisasi. Nah, itu. Jadi nanti Anda bisa jawab pertanyaan kuis ini melalui Siakat ya, melalui Siakat sehingga nanti di situ Anda bisa langsung sekaligus untuk proses presensinya juga. Gitu ya. Ada yang tanyakan mungkin? Silahkan. Kalau mungkin ada yang tanyakan. Oke, ini 3 pertanyaan sudah bisa ini ya. Bisa diterima ya ini ya. Oke, nanti dijawab di Siakat ya. Oke. Siap. Silahkan di sini Anda bisa menampakkan diri Anda masing-masing. Video bisa ditampilkan, biar kelihatan. Wah, itu Mas Boy itu, sarapan itu, nggak bagi-bagi ya. Gila, makan Pak. Oke, ya, yang lain itu mungkin. Oke. Yang lain malu-malu. Oke, nah ini. Sudah lama nggak ngumpul-ngumpul ya ini ya. Ya memang anjuran dari pemerintah kita harus tetap di rumah walaupun mungkin ini merupakan usaha yang kecil tapi ini memberikan kontribusi ya. Anda sebagai pahlawan kalau Anda di rumah katanya seperti itu. Mbak Dani mana ini Mbak Dani? Pahlawan. Oke. Baik, sebelum saya akhiri mungkin ada yang tanyakan. Tadi kuisnya nanti bisa ditanggapi langsung lewat Siakat ya. Ini nanti video juga sebentar lagi akan saya upload. Kalau mungkin Anda ingin menyimak kembali untuk sajian daripada perkuliahan pada pagi ini. Jangan lupa minggu depan minggu tenang ya. Kemudian selanjutnya kita melaksanakan ujian akhir semester. Tidak terasa ya, semester sudah lewat. Baik. Ada yang tanyakan mungkin? Silahkan. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup untuk perkuliahan pada pagi ini ya. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Saya akhiri, selamat pagi menjelang siang gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.